Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas HTML untuk nomor 3. Nah, di sini kita akan membuat untuk formulir biodata. Setelah formulir ini dokumennya saya buat, saya simpan ke folder yang sudah dibuat tadi. Lalu kita buka kembali untuk VS Code-nya. Nah, untuk yang awal, kita perlu membuat dia ini menjadi HTML. Di sini kita buka tag-nya HTML. Setelah itu, kita buka untuk bagian header. Nah, untuk bagian header ini, isi dengan kan title. Title-nya itu adalah formulir video data. Nah, ini nantinya ketika kita save akan muncul di bagian atas ini untuk judul webnya. Kita simpan, kita refresh. Eh, Selanjutnya, agar sama seperti yang sebelumnya, untuk bagian icon di sini kita akan ubah. Di sini kita menggunakan text ref, link, ref, sama dengan ini kita ambil untuk nama icon yang ada di file folder yang sama. Ini namanya adalah cinnamoroll.png. Oke, selanjutnya di sini kita buat rel sama dengan icon. Lalu kita klik type-nya sama dengan image atau PNG. Nah, ini disesuaikan dengan format dari si gambar yang telah kita simpan. Lalu kita tutup tag-nya. Kita simpan, maka yang di sini dia akan berubah. Nah, gitu. Selanjutnya kita masuk untuk ke body-nya. Nah, di bagian ini kita masuk ke body. Nah, untuk body-nya ini saya ingin memberikan background. Untuk membuat background di sini, itu kita buat di background sama dengan ini kita ambil untuk file yang sudah kita simpan di folder yang sama. Nah, itu untuk nama foldernya adalah bg.html. Kita pilih untuk stylenya. Nah, stylenya itu ada beberapa pilihan di sini, tapi agar dia menjadi full untuk layar, kita buat dia eh, background size, background size ini menjadi cover. Lalu kita tutup tag-nya. Oke. Nah, di sini kita bisa save terlebih dahulu untuk melihat. Nah, ini dia sudah berubah untuk backgroundnya. Lalu di sini kita akan membuat untuk bagian isinya nih apa-apa saja. Karena ini kan formulir biodata, mungkin di sini kita bisa buat untuk judulnya. Kita terlebih dahulu buat dia menjadi di tengah. Oke, text center. Nah, agar tulisannya itu besar untuk membedakan dengan isinya, judulnya kita buat menggunakan H1. Karena H1 ini untuk ukuran font yang besar. Satu, lalu kita di sini bisa memilih stylenya. Style, lalu kita bisa pilih color. Nah, ini untuk warna dari si fontnya nanti. Karena di sini sudah warna biru, mungkin di sini kita mau ubah warnanya itu menjadi yang sedikit lebih mencolok. Kita
Kita gunakan warna navy. Lalu setelah itu kita tutup tagnya. Nah, di sini kita isi mau kita tulis apa nih untuk bagian judulnya. Jadi saya mau isi untuk biodata. Biodata. Oke. Kita save, maka di sini akan muncul biodata. Gitu. Nah, selanjutnya di bawah dari si biodata ini, saya akan membuat untuk bagian langsung ke isinya. Mungkin bisa ditambahkan beberapa tulisan lagi di sini. Nah, di sini saya bisa buat menjadi kita membuat dengan font A3 agar dia lebih kecil daripada yang ini. Kita bisa pilih stylenya juga, style, color. Nah, untuk di sini saya ingin warnanya itu adalah warna slate blue. Lalu di sini kita bisa buat tulisannya. Kita save, lalu kita refresh di sini. Nah, ini sudah tertulis. Lalu kita mau membuat dia berada di tengah lagi. Kita bisa tambahkan di sini. Tab centernya kita bisa tambahkan di sini atau kita bisa copy yang ini saja. Ctrl C, copy, save. Jaraknya masih terlalu dekat. Jadi kita bisa buat dia jarak dengan menggunakan tag BR. Yang udah lebih rapi kita lanjutkan di sini ya. BR. Kan dua spasi aja udah cukup buat dia kecil. Oke, setelah ini kita akan membuat untuk bagian isi formulirnya. Nah, berarti ini kita akan membuat formulir dengan menggunakan tag form, menggunakan tag form. Nah, berarti di sini kita buka tag form, lalu kita buat action. Action. Nah, untuk di action ini kita bisa isi untuk bagian mana formulir apa yang akan kita lanjutkan setelah kita dari biodata ini. Nah, karena dari biodata ini kan kita mau melanjutkan dia itu ke bagian jadwal pelajaran. Nah, untuk jadwal pelajaran itu untuk nama tugas bab 8. Nah, ini tahu dari mana? Dari file yang sudah dibuat. Karena ini adalah file yang paling pertama saya buat. Dia berada di nomor 4 ya. Nah, dari sini. Tuh, pastikan untuk bagiannya tadi sudah sama judulnya. Sini selanjutnya adalah kita tutup tag-nya. Lalu di sini kita isi untuk div class. Div class. Class sama dengan. Nah, ini bentuknya tuh mau bentuk apa? Karena untuk formulir seperti yang kemarin diajarkan itu adalah bentuk box, maka di sini kita isi box. Lalu kita tutup tag-nya.
Nah, di dalam div ini kita akan memberikan beberapa bagian formulir-formulir. Akan ada sebanyak 13 formulir biodata yang perlu diisi. Kita mau membuat dia dengan menggunakan label. Untuk formulir yang pertama, itu kita bisa buat dia sebagai nama. Karena nama ini adalah eh, yang wajibnya ya. Kita enter. Kita buat di sini input ID. Input ID sama dengan nama sesuaikan dengan nama di label tadi. ID sama dengan nama, type-nya. Nah, karena nama itu kan berupa teks, maka di sini kita isi untuk nama itu adalah teks. Lalu selanjutnya name. Name-nya adalah nama si label tadi, itu kan nama. Nama. Oke. Kita bisa save dulu untuk melihat hasilnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Mungkin kita bisa berikan spasi lagi. Mungkin agar lebih jauh jaraknya, kita bisa spasi sebanyak 3 kali. Nah, begini. Oke, selanjutnya kita bisa membuat seperti ini lagi sebanyak 13 buah. Jadi kita akan membuat nim. Untuk nim sama seperti ini juga cara pembuatannya. Kita bisa copy agar lebih cepat. Kita paste. Nah, cuman ini kita ganti nih menjadi nim. Ini juga kita ganti menjadi nim. Nim itu kan berupa nomor, maka di sini yang kita isi adalah number. Nah, di sini kita coba ubah menjadi nim. Di sini jangan lupa kita menutup dari si inputnya. Nah, ini juga. Kita bisa save. Kita lihat. Nah, di sini kan dia masih ke samping. Kalau misalnya kita membuat dia ke bawah, kita bisa menggunakan BR. Terus pasti satu aja biar tidak terlalu jauh ya. Ah, yang kurang. Iya. Oke. Selanjutnya, kita buat lagi untuk biodata-biodata selanjutnya sebanyak kurang 11 buah lagi. Di sini kita buat pas lagi BR. Nah, kita buat lagi untuk labelnya. Di sini untuk biodata apa yang mau kita buat di sini? Kan tadi udah nama sama NIM. Mungkin di sini kita mau memasukkan jurusan. Jurusan. Dan garis middle fakultas. Nah, setelah itu kita buat input ID. Nah, kita ini ingin membuat untuk kolom jurusan dan kolom fakultas ini terpisah. Jadi bukan cuma satu kayak gini. Misalnya nih di sini untuk eh, jurusan, di sebelahnya itu untuk fakultas. Caranya adalah kita untuk melakukan itu kita input satu-satu. Di sini kita tulis dulu jurusan, jurusan. Baru kita pilih type-nya. Tipenya ini adalah teks. Name, name-nya adalah jurusan sama dengan seperti ini. Di- Lalu kita buat seperti ini lagi, cuman bedanya kali ini tulisannya adalah fakultas. Bisa copy, biasanya kita bisa salin aja biar nggak terlalu lama.
Save, lalu kita lihat di sini hasilnya. Nah, berarti di sini adalah untuk kolom jurusan, di sini untuk kolom fakultas. Nah, gimana sih caranya biar kalau misalnya ini tuh harus diisi dulu baru dia bisa lanjut gitu. Nah, kalau misalnya ingin membuat dia wajib diisi, nah di sini kita buat kayak tambahkan required. Di sini juga berarti ini tidak akan bisa diteruskan ke halaman selanjutnya apabila tidak diisi. Ya, kita spasi kembali. Sebut lagi di sini labelnya. Baru satu. Nah, di sini kita bisa tambahkan tuh untuk angkatan misalnya. ID. Nah, di sini kita buat angkatan. Boleh. Benar, karena angkatan itu kan berupa angka ya. Maka di sini kita buat dia menjadi number. Name-nya juga sama angkatan. Selain angkatan, kita bisa membuat untuk biodata-biodata pribadi. Ini kita buat label baru. Sini saya akan membuat untuk usia. Hmm, Ready. Type-nya usia itu kan dia masuknya dalam bentuk angka, berarti number, terus name. Name-nya juga usia. Bisa save. Kalau kita oh ya kita lupa. Makanya tadi tulisannya merah. Di sini juga kita tutup. Selanjutnya kita akan membuat jenis kelamin. Maaf, kita masukkan label dulu. Label jenis kelamin. Untuk ID, kemudian jenis kelamin, misalnya lalu tipenya, kita pilih tipenya itu adalah radio. Fungsinya apa? Karena ini tuh akan berbentuk seperti bulat-bulat itu yang bisa kita pilih salah satu. Gitu. Tipenya radio, ini adalah jenis kelamin juga. Wire, oke. Nah, di sini kita buat labelnya lagi. Nah, ini labelnya adalah untuk laki-laki. Ya, selanjutnya kita bisa salin untuk bagian ini. Ctrl V. Kemudian di sini kita bisa salin kembali, Ctrl C. Tapi di sini kita ganti dengan perempuan. Untuk gender itu ada dua ya teman-teman.
Nah, ini dia jadi bentuknya. Sini kita bisa berikan spasi lagi setelah usia. Selanjutnya kita buat untuk tempat tanggal lahir ya. Nah, untuk di sini infonya akan sama seperti jurusan dan fakultas ini. Jadi kita bisa copy. Untuk C. Nah, di sini kita bisa ganti jurusan itu dengan tempat. Lalu di sini saya bisa pilih Nah, untuk tanggal lahir itu tipenya kita gunakan tipe D. Kenapa D? Karena ini merupakan tanggal. Jadi nanti apabila kita bisa kita pilih nih dari kalender. Ini dia untuk yang tadi. Yang D, kita bisa pilih tanggalnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kabar 7 kita habis kurang 6 lagi. Buat label baru. Label selain tempat dan tanggal lahir, kita ingin membuat label agama di sini. Agama. Jadi kita bisa buat formatnya aja langsung kali ya. Ini input untuk ID. Eh, agama input ID ya, berarti di sini kita klik agama. Buat agama. Baik. Nah, agama itu kan dia ada banyak nih, kita nggak mungkin buat dia menjadi seperti ini. Jadi kita bisa buat dia dalam bentuk teks saja agar diisi masing-masing. Name, kita isi agama juga. Terus jangan lupa kita buat required, lalu kita tutup tagnya. Nah, ini kita bisa salin beberapa kali. Nah, tadi masih kurang paham ya. Nah, selanjutnya di sini kita ingin membuat eh, label baru nih. Selain agama, kita membuat dia misalnya alamat. Alamat apa nih? ID yang kita salin di sini. Type-nya, kita bisa buat menjadi teks. Karena kan nomornya beda-beda, kita nggak bisa nih kirimin semuanya. Name-nya kita juga alamat. Lalu required, tentu tag-nya. Selain alamat, misalnya kita mau membuat warga negaraan ya. Warga negaraan kan ada warga Indonesia dan asing. Nah, kita bisa buat di sini input ID-nya, berarti dia akan ada dua gitu. Ya, di sini kita bisa salin. Nah, di sini input ID-nya kita bisa ya, kita salin warga negaraan ini. Taufik. Lalu type. Nah, untuk type-nya kita sama dengan menggunakan yang jenis kelamin tadi, kita gunakan radio. Terus name-nya di sini sama warga negaraan. Sini kita buat labelnya. Labelnya nanti kan ada WNI dengan WNA. Bukan negara asing. Yang ID-nya kita gunakan sama dengan yang ini. C. Ini kita bisa. Nah, label yang di sini kita buat dia labelnya yaitu WNI. Kita berikan spasi agar bentuknya menjadi lebih baik. Ini kenapa ada ini? Karena tadi di sini kita udah buat ini input ID ini kan. Nah, selanjutnya kita hapus yang ini. Kita buat label baru. Label apa yang mau kita buat nih selain dari itu? Supplier. Oh, ini juga. Supplier.
Nah, selain kewarganegaraan, di sini saya membuat status. Nah, karena kan ini akan diarahkan nanti itu ke jadwal ya. Nah, karena dia akan diarahkan ke jadwal, maka yang bisa membuka ini tuh antara mahasiswa, dosen, atau mungkin umum barangkali. Nah, di sini kita bisa buat status, kita bisa yang status. Tagnya di sini adalah kita buat yang di radio. Ya bisa jadi salah satu. Status. Nah, di sini kita dia require. Ini kita buat label barunya. Nah, label baru tadi itu kan ada yang mahasiswa, umum, dosen. C. Nah, di sini labelnya kita isi. Nah, di sini adalah dosen. Dosen. Di sini kita salin kembali ini. Di sini labelnya kita buat ini menjadi mahasiswa. Mahasiswa. Lalu kita buat ini menjadi umum. Nah, di sini kita akan menggunakan adalah untuk umum. Kita bisa pilih masih kurang 2 lagi. Kalau selain status, kita bisa membuat golongan darah kali ya. Ini betul. Jadi kita masih kurang nih, kita lupa tambahin titik 2. Jadi kelihatan botak ya. Di sini ya, di label. Ini cuma untuk menambahkan titik 2 di setiap samping-samping kalimat ini. Nah, begini. Golongan darah kita membuatnya dalam bentuk kecil juga. Kita bisa salin aja untuk bagian ini. Kita lupa memberikan spasinya. Golongan darah di sini kita bisa salin golongan darah. Jawab. Tipenya radio. Nah, statusnya. Selanjutnya ini kita bisa salin. Golongan darah itu kan dia ada berapa ya, jadi kita bisa isi di sini. Label yang pertama itu golongan darah. Label yang kedua kita di sini, karena kita mau golongan darah A di sini. Di sini kita mau yang golongan darah B. Di sini yang golongan darah C. Ini yang golongan darah D. D. AB di sini AB. Lalu label yang ini golongan darahnya adalah masih apa? Oh, tipenya. Nah, ini untuk pemilihan golongan darah. Ini bisa bagus. Oke. Ini kita ID kemudian properti tipenya itu adalah number name. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ini sudah ada 13. Sudah pas ya, teman-teman. Seperti yang diminta. Nah, selanjutnya, setelah ini kita perlu membuat tombol. Jaraknya agak jauh dari bagian ini. Nah, saya mau membuat tombolnya itu berada di tengah. Kita buat di sini center. Center. Berada di tengah. Ini kita buat jabatan atau tombol. Button ID. Button ID sama dengan kirim. Tipenya adalah submit. Karena bisa sih. Submit. Terus untuk ininya pilih sistem juga. Nah, di sini apa tulisan dari si button itu? Muncul ya sini. Ini kita sudah bisa kita. Nah, mungkin tapi ini nggak diisi nggak bisa karena tadi kita udah isi. Ini kita bisa isi sama saja. Ini setelah kita isi semua,
Artinya baru bisa kita kirim. Nah, kenapa ini filenya file kemarin tadi kan filenya kita tidak sama eh, fo- dengan foldernya gitu. Jadi foldernya itu harus sama nih teman-teman. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita bisa untuk copy yang ini dulu, kita copy, kita pindah ke file yang sama, kita masukkan. Nah, di sini. Di VS-nya kita bisa lagi kita bisa ulang. Nah, begini. Karena ini dia sudah di satu folder. Ini untuk yang sudah dibuat. Oke. Untuk yang kali ini sudah cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.